Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Kayla Putri Ramadhani dengan NIM 2410912320034 dari kelompok 7 Kancana, program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya akan mempresentasikan mengenai esai bidang keilmuan kesehatan masyarakat. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya sistematis untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya di tempat kerja. K3 mencakup berbagai tindakan, prosedur, dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan penerapan K3 yang baik, diharapkan produktivitas dan moral karyawan juga meningkat, menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting dalam industri modern. K3 memastikan karyawan tetap sehat dan aman saat bekerja. Keselamatan fokus pada pencegahan kecelakaan, sementara kesehatan mencakup strategi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Penerapan K3 melibatkan praktik di tingkat organisasi dan individu, termasuk kebijakan, pelatihan, dan penggunaan alat perlindungan diri. Tanggung jawab K3 adalah kewajiban bersama antar manajemen dan karyawan. Keberhasilan penerapan K3 bergantung pada komitmen dan partisipasi semua pihak. Penerapan K3 berdampak pada produktivitas, moral, dan citra perusahaan. Lingkungan kerja yang aman meningkatkan motivasi karyawan sehingga berdampak positif pada kinerja. Di Indonesia, usaha K3 dimulai pada tahun 1847 dengan penggunaan mesin uap. Kebijakan awal untuk keselamatan kerja dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Seiring perkembangan industri, perusahaan K3 terus disempurnakan. Ini menjadi landasan bagi penerapan K3 di Indonesia. Sistem manajemen K3 merupakan bagian dari manajemen yang lebih luas. Keberhasilan K3 membutuhkan kolaborasi antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh perilaku tidak aman atau kondisi lingkungan kerja yang berbahaya. Penyebab tidak langsung meliputi faktor manusia, manajemen, dan lingkungan. Tujuan K3 adalah melindungi keselamatan tenaga kerja dan meminimalkan risiko kecelakaan. K3 juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan yang berdampak pada produktivitas organisasi. Dengan pendekatan sistematis, K3 menciptakan budaya kerja yang memperhatikan kesehatan fisik dan mental karyawan. Evaluasi risiko adalah komponen kunci K3. Proses ini meliputi identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja berdampak ekonomi yang signifikan. Penerapan K3 yang efektif dapat mengurangi beban ekonomi di masyarakat. Karyawan harus mengambil langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Budaya keselamatan di perusahaan sangat penting untuk melindungi pekerja. Perlindungan kesehatan mencakup pelatihan dan perbaikan kondisi kerja. Dengan K3 yang baik, karyawan merasa aman dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.